Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan saya Pak Anwar, tetap dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Dan tetap semangat ya untuk belajar. Dan jangan lupa jaga kondisi kalian saat ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya kita masuk pada pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa kalian siapkan buku kalian, alat tulis, mungkin ada yang penting bisa kalian catat, dan juga LPS kalian. Oke, langsung saja. Yuk kita simak pembelajarannya. Oke, anak-anak, tetap dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu pada bagian awal, yaitu bagian kompetensi inti. Dan ada pula pada bagian kompetensi dasar, serta adanya indikator dan juga tujuan dari pembelajaran kita untuk kali ini. Nah, untuk kali ini pembelajaran kita yaitu pada bagian mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, yang dimana sering pula disingkat dengan teks LHO. Nah, untuk sebelumnya, apa sih observasi? Observasi sendiri yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek. Nah, di dalam suatu periode tertentu, dan menggandakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Jadi, secara garis besar sendiri dari garis besar dari observasi yaitu suatu pengamatan. Itu garis besar dari observasi. Nah, untuk sekarang pengertian secara umum dari teks laporan hasil observasi, yang dimana secara umumnya teks LHO yaitu teks yang bertujuan memaparkan generalisasi hal atau objek secara sistematis dan analitis dari sudut pandang keilmuan. Teks LHO berusaha memerinci secara faktual dan objektif dengan bahasa yang lugas serta efektif. Teks LHO dapat ditemukan
di buku pengetahuan. Buku tersebut membahas secara sistematis karakteristik hewan, tumbuhan, objek alam, objek ciptaan manusia, atau suatu konsep. Jadi teks LHO ini termasuk pada bagian buku non-fiksi, yang dimana isi dari teks LHO yaitu sebuah ilmu, bukan khayalan ataupun bisa juga disebut dengan fiksi. Untuk bagian yang kedua yaitu masuk pada bagian ciri-ciri dari teks LHO atau laporan hasil observasi, yang dimana ciri-cirinya itu ada 7. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Jadi pembahasan dari teks LHO itu fokus hanya satu pembahasan. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi apa yang ada di dalam teks LHO itu memang benar-benar hasil dari suatu pengamatan. Yang kelima, yaitu informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pula pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk kalimat utamanya sendiri, kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf itu dibagi menjadi 3. Ada deduktif, yaitu bagian awal. Ada pula bagian induktif, yaitu akhir. Dan juga campuran yang terletak pada awal dan akhir. Selanjutnya yaitu gagasan utama. Gagasan utama itu kalimat yang menjadi inti dari paragraf. Nah, gagasan utama itu dibagi menjadi 2, yaitu diringkas kalimat utama ataupun ringkasan kalimat utama, dan yang kedua ditulis sama dengan kalimat utama. Nah, untuk tujuan dari teks LHO sendiri yaitu yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Kedua, menemukan teknik atau cara tertentu. Ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Bagian isi dari teks LHO bisa kalian simak. Ini adalah salah satu bentuk contoh ataupun isi dari teks LHO. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai
mengidentifikasi dari teks LHO atau disebut juga dengan teks laporan hasil observasi. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian akhir dari pembahasan kita, yaitu pertanyaannya dari pembahasan ini bisa kalian tulis juga dengan menggunakan tinta biru dan di kertas lembaran. Nah, cukup sekian dari pembahasan kita. Kalaupun mungkin ada yang masih kurang paham ataupun bingung, bisa kalian tulis, nanti bisa kita bahas bersama ketika pembelajaran. Terima kasih buat waktunya dan tetap semangat. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan pembelajarannya? Semoga bisa kalian pahami ya. Kalaupun mungkin ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung ke gurunya ataupun ke saya. Oke, langsung saja. Setelah kita belajar, kita buka dengan berdoa. Untuk sekarang kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma'alamtanihi fardhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan mendapatkan barokah. Amin. Oke, pesan saya jangan lupa belajar, tetap semangat untuk belajar, dan jangan lupa jangan sampai lupa beribadah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum